Yang baru saja saya makan tadi adalah lumpia khas Semarang, yang mana ia memiliki rasa, tekstur, dan aroma yang khas pula. Namun di balik itu semua, pasti ada penjelasannya secara sains. Oleh karena itu, mari kita rekonstruksi. Lumpia, lumpia. Setiap daerah memiliki ikon tertentu supaya mereka menjadi daya tarik bagi wisatawan. Di Semarang, ada lumpia Semarang yang bisa menjadi suatu cara untuk kita yang sebagai misalkan menjadi wisatawan bisa membawa oleh-oleh untuk keluarga kita. Tapi di balik dari lumpia Semarang ini ada sejarahnya. Yang konon katanya lumpia Semarang ini merupakan gabungan dari budaya Jawa dan juga budaya Tionghoa. Apakah itu benar adanya? Bagaimana cara membuatnya? Dan apa saja hal yang bisa kita rekonstruksi secara ilmiah dari lumpia ini? Ikuti perjalanan saya bersama Naufal Guntur Alam dari Universitas Negeri Semarang. Oke, di sini Naufal Guntur Alam akan mengantarkan teman-teman untuk ke penjual lumpia di Semarang, yaitu Lumpia Semarang Pak Warsono. Ikuti perjalanan saya menuju ke sana. Let's go! Lumpia, 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 kata lumpia, 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 kata lumpia, 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 lumpia. Lumpia, 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 lumpia. Oke, kali ini kami bersama Bapak penjual lumpia di salah satu kota Semarang. Nah, bisa perkenalan diri dulu Bapak untuk nama Bapak dan juga profesi Bapak. Saya namanya Yanto, profesi penjual lumpia di Semarang. Oh iya, sedikit cerita, Pak Yanto ini merupakan anak dari Pak Warsono yang melanjutkan usaha Pak Warsono untuk menjual lumpia. Dari yang Bapak tahu tuh sejarah lumpia tuh bagaimana Pak? Setahu saya ya, itu dari Cina ya tuh ya. Dari Cina. Asli makanan dari Cina. Ada yang membawa ke Semarang. Saya kurang tahu siapa Pak. Cina gitu. Pernyataan ini benar adanya karena pada abad ke-18 ada sepasang suami istri yang mana sang suami berasal dari Cina dan sang istri berasal dari Semarang. Keduanya bertemu di kota Semarang dan memiliki suatu kuliner yang ternyata memiliki ciri khas yang sama. Perpaduan dari dua kuliner ini akhirnya dikembangkan dan jadilah lumpia Semarang. Oke, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, Pak. Kalau dari jualan lumpia ini, alat apa aja yang biasa digunakan dalam proses pembuatan lumpia, mulai dari awal hingga siap jual, Pak? Nah, proses pertama rebung itu bahan bakunya, gula, ayam, telur, bawang dan garam. Dari ada bumbu yang lain ya. kalau untuk pengawet di sini ada nggak, Pak? Nggak pakai pengawet. Nggak pakai pengawet ya. Tapi dari gula itu juga, apakah itu juga termasuk berperan menjadi pengawetnya, Pak? Ya mungkin kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa ya. Oh, oke. Terus Gula dan garam itu pengawet termasuk Pak. oh iya betul Pak. Ada beberapa bahan yang belum disebutkan oleh Pak Yanto, yaitu bahan untuk membuat cocolan lumpia, yang mana bahan tersebut diantaranya ada air, larutan maizena, gula jawa, dan juga bawang putih. Semuanya dicampur dan dimasak selama beberapa menit hingga teksturnya mengental.
Kenapa sih tepung maizena ketika dipanaskan dengan air menyebabkan teksturnya menjadi lebih kental? Hal ini dikarenakan ketika pati itu dipanaskan, ikatannya akan menjadi lebih longgar dan air akan lebih mudah masuk. Ketika air semuanya masuk ke dalam pati, ini menyebabkan teksturnya akan lebih mirip seperti gel. Sehingga inilah yang menyebabkan mengapa tekstur dari tepung maizena itu menjadi sangat kental ketika dipanaskan dengan air. Itu bahan-bahan yang digunakan gitu, Bapak tahu nggak Pak? Ya, Bahan dasar pembuatan ya kulitnya. terigu sama air sama garam aja, nggak ada yang lainnya. Telur gitu nggak ada Pak? Nggak ada. Oh, telur nggak pakai ya? Nggak apa. Pak Yanto menjelaskan bahwa dalam membuat kulit lumpia kita tidak menggunakan telur. Hal ini dikarenakan telur memiliki protein, yang mana protein ini ketika mendapatkan suatu panas akan menyebabkan denaturasi. Denaturasi inilah yang membuat kulit lumpia nantinya akan memiliki tekstur yang kenyal dan padat. Hal ini cukup kontras dengan keinginan konsumen yang ingin mengonsumsi lumpia yang memiliki tekstur kulit yang renyah dan juga crunchy. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa kulit lumpia tidak menggunakan telur dalam proses pembuatannya. Kalau dari proses pengolahan rebung gitu dari bentuk mentah itu sampai jadi isian lumpia tuh bagaimana Pak Ya pengolahannya? kita 2 jam lah dibedok, direbus dulu, nanti dimasak dulu. Dicucinya bagaimana Pak? Ya cucinya cuci biasa aja, dari udah pakai tangan juga bisa, manual, pakai mesin juga bisa, tergantung. Kalau dari misalkan dari manual gitu Pak, indikator kalau itu udah udah bersih gitu, indikatornya apa Pak? Ya risikonya baunya pesing Mas. Kalau nggak bersih. Berarti kalau pesingnya udah hilang itu berarti ini sudah layak untuk lanjut Ya, ke proses selanjutnya gitu ya Pak? Rebung memiliki ciri khas bau yang pesing. Hal ini dikarenakan rebung memiliki kandungan NCH atau asam cyanida. Asam cyanida ini akan sangat berbahaya jika dikonsumsi tanpa diolah dengan baik. Pak Yanto mengatasi permasalahan ini dengan cara ia mencuci terlebih dahulu dengan air mengalir hingga 3-4 kali, lalu merebusnya selama kurang lebih 2 jam dengan air dicampur dengan garam. Ternyata, air garam inilah yang membuat bau pesing pada rebung yang dibuat oleh Pak Yanto itu tidak memiliki bau yang pesing. Sehingga permasalahan jika kita menemukan rebung yang baunya pesing, kita bisa mencuci dan juga merebusnya dengan air garam. Sehingga bau pesing ini akan terminimalisir. Terus kalau misal dari 1 kilogram rebung itu biasanya butuh berapa buah lumpia Pak? Bisa untuk bikin berapa lumpia? Sekitar 10 sampai 12. Jadi dari 1 kilo ya, 1 kilo rebung ya. 1 kilo 10 sampai 12. Pak Yanto menyatakan bahwa semakin banyak rebung yang digunakan, ternyata semakin banyak juga lumpia yang bisa diproduksi. Dari sudut pandang etnomatematika, ini bisa menjadi sebuah rumus yang bersifat linear. Kita bisa menentukannya dengan cara mencari nilai gradiennya, yaitu M, dengan rumus M sama dengan Y dibagi dengan X. Ketika kita sudah mendapatkan nilai M, yaitu 12, kita bisa substitusi nilai M dan juga nilai X1 dan Y1 ke dalam rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Sehingga rumus yang bisa kita dapatkan adalah Y sama dengan 12X. Artinya, jika nilai X ini adalah 1 kg, maka nilai Y adalah 12 dikali 1, atau 12. Yang mana dalam 1 kg rebung yang dihasilkan akan menjadi lumpia yang jumlahnya adalah 12 lumpia. Begitu juga ketika berat rebungnya itu adalah 2 kg, maka lumpia yang dihasilkan adalah 24. Ya rebung macam-macam Mas ya. Rebung jenisnya juga macam-macam. Ada rebung ngampel, rebung kapas, rebung petung. Ya cuma semua bagus sih. Cuman yang kualitasnya lebih ke ampel gitu. Ya, yang ampel ya Pak. Kenapa Bapak milih yang itu Pak? Ya karena nggak berair Mas, nggak banyak air. Kalau Itu- yang petung kan mengandung air terus Pak. Oh gitu. Airnya tuh yang bikin apa Pak? Ya maksudnya kalau dimasak nggak bisa kering, cuma berair terus. Oh gitu. Bapak udah pernah nyoba jenis rebung yang lain selain pernah. ampel itu? Oh, bedanya dari penampilannya apa Dari Pak? penampilan juga beda, dari apa itu, dari perebusan juga beda. Kalau yang ampel ciri-cirinya gimana Pak? Semua merah Mas.
semu merah, ada bercak merahnya gitu. Ya ada merah gitu. Ada alasan tertentu kenapa isian lumpia menggunakan rebung. Perlu diketahui, rebung itu berasal dari tunas bambu yang masih muda, yang mana ini memiliki tekstur yang cukup unik. Pak Yanto menggunakan bambu jenis bambu ampel, yang mana bambu ini memiliki ciri khas yang unik. Menurut Pak Yanto, ia memilihnya karena rebung ini memiliki ciri khas yaitu tidak mengandung kadar air yang terlalu banyak, sehingga apabila kita masak menggunakan jenis rebung tersebut, air yang ada di dalam rebung lebih mudah untuk menguap. Menurut Pak Yanto, rebung jenis ampel ini memiliki ciri khas tertentu yaitu memiliki corak berwarna merah. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa oksidasi yang menyebabkan kerusakan jaringan pada struktur rebung jenis ampel tersebut. Artinya, corak warna merah tersebut bukan asli ketika kita mendapatkan rebung, tetapi hasil dari peristiwa ketika kita menyimpannya terlalu lama. Unik ya, ternyata lumpia Semarang saja memiliki kedekatan terhadap ilmu sains. Artinya, jika kita ingin mempelajari budaya kita, terutama di Indonesia, dengan rekonstruksi dari sudut pandang sains, ternyata memiliki ciri khas yang unik. Selanjutnya, kita bahas apa lagi ya? Sampai jumpa, bertemu di sesi selanjutnya.